Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika dan pengukuran. Yang pertama yaitu ada besaran. Besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, selain itu besaran ketika ditinjau dari nilainya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar sama besaran vektor. Nah, kalau untuk yang skalar sama vektor ini nanti saya akan jelaskan di bab berikutnya. Untuk besaran pokok terdiri dari 7 macam ya. Ada panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, dan ke bawah itu sekon. Itu sama kayak waktu kan sekon. Sekon itu sebenarnya sama seperti detik gitu. Jadi detik itu pengertiannya sama kayak sekon. Nah, di situ panjang kan meter. Apakah harus meter? Jawabannya iya. Loh, kalau sentimeter gimana? Harus dikonversikan menjadi meter. Karena sebenarnya satuan yang dicantumkan di kolom ini itu adalah satuan standar internasional atau acuan dari suatu pengukuran. Kenapa kok harus diubah ke meter misalkan? Karena pada dasarnya semua rumus fisika itu satuannya harus memakai satuan standar internasional. Misalkan seperti waktu di situ sekon. Kalau jam gimana ya? Berarti harus dikonversikan menjadi sekon. Seperti itu. Oke, lanjut. Besaran turunan. Sebenarnya besaran turunan ini banyak sekali macamnya. Bahkan hampir semua rumus yang ada di fisika itu masuk ke besaran turunan. Kalau saya sih lihatnya gini, ketika dia tidak ada di besaran pokok, berarti dia itu masuk ke besaran turunan. Udah gitu aja. Simpel kan ya? Nggak perlu dihafal semuanya. Tapi kalau misalkan kita terus berlatih mengerjakan latihan soal dengan memakai rumus tersebut, biasanya itu udah langsung ingat sendiri. Gitu. Lanjut ke notasi ilmiah. Nah, tadi kan saya bilang kalau sentimeter apakah harus dikonversikan ke meter? Iya, memang harus. Nah, semuanya itu harus diubah ke satuan standar internasional, yaitu meter, kilogram. Kalau gram aja harus dikonversikan ke kilogram. Kalau waktu tadi apa? Sekon ya. Terus kuat arus itu ada ampere. Nah, semuanya harus dijadikan ke satuan standar internasional. Ketika dia belum menjadi satuan standar internasional, gimana harus dikonversikan? Nah, itu macam-macamnya ada di notasi ilmiah itu ya. Femto itu sama dengan 10 pangkat min 15, piko 10 pangkat min 12, nano 10 pangkat min 9, mikro 10 pangkat min 6, mili 10 pangkat min 3, kilo itu 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Nah, caranya konversi gimana? Misalkan gini, saya punya 1 meter. Berapa kilometer? Kalau kita tahu km, hm, dhm, m berarti kan naik 3. Berarti itu sama dengan 10 pangkat min 3. Tadi di sini kilometer itu kan 10 pangkat 3. Ini berarti sama aja kayak 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, berarti kalau dibalik 1 meter sama dengan 10 pangkat min 3 kilometer. Seperti itu. Terus misalkan saya punya Misalkan saya punya 12 meter. Berapa gigameter? Nah, di sini kan kita punya 1 gigameter itu sama dengan 10 pangkat 9 meter. Nah, berarti kalau meter berapa gigameter? 10 pangkat min 9 ya, 10 pangkat min 9 gigameter. Berarti tinggal masukin aja. Berarti di sini itu sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 9 gigameter. Jadi kayak dibalik-balik aja kayak matematika itu. Kan kalau di matematika ada kilometer, ya, km, hm, dhm, m, dm, cm, mm, ya itu ya. Tapi sebenarnya
sebelumnya kilometer sama, di atasnya kilometer sama di bawahnya, paling bawah itu apa, milimeter, itu masih banyak ini apa namanya, notasi ilmiahnya. Nah biasanya yang sering kita pakai yaitu tadi mega, giga, mikro, nano kayak gitu kan. Kalau mikro, nano kecil ya, tapi kalau giga, mega kan besar. Kalau mikro, nano yang pernah mengamati HP-nya, kok HP sih, apa ya namanya ya, kartu chip itu kan kecil ya. Semakin kesini kan kartu chipnya kan semakin kecil. Nah namanya kan ada mikro, ada nano. Nah itu tuh sebenarnya ukuran dari chipnya itu. Nah di situ kalau nano 10 pangkat min 9, kalau mikro 10 pangkat min 6. Begitupun ketika kita punya flash disk misalkan, atau penyimpanan komputer, di situ kan biasanya berapa mega, ya kan, berapa megabyte, berapa kilobyte, berapa mega, gigabyte. Nah itu sebenarnya juga menunjukkan ukurannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke angka penting. Nah di sini tertuliskan angka penting itu poinnya ada 4. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, ya misalkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan aku punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berapa angka penting? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya berarti ada 5 angka penting. Misalkan 2, 3. Berarti ya ada 2 angka penting. Kayak gitu. Terus poin kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Maksudnya gimana? Misalkan aku punya angka 0 di antara angka bukan 0, 105. Nah, kosongnya ini dia masuk ke angka penting. Berarti di sini ada 3 angka penting. Kayak gitu ya. Terus angka 0 di kanan desimal tetapi di kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Maksudnya, misalkan aku punya desimal itu koma, 0,0025 misalkan kayak gini. Nah, berapa angka pentingnya? 0 di sini itu bukan angka penting. Berarti di sini cuma 2 angka penting. Berbeda sama yang nomor 4. Kalau nomor 4 ini angka 0 di kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Maksudnya, kalau aku punya 0,00350. Nah, yang sini itu bukan angka penting, tapi yang belakangnya adalah angka penting. Berarti jumlahnya ada 3 angka penting. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya angka penting itu kita cuma berpatokan sama 4 poin ini aja udah lebih dari cukup gitu. Cuman terkadang memang harus diingat-ingat ya, karena karena hampir-hampir sama kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pengukuran. Nah, pengukuran di sini dibagi menjadi 3. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, sama pengukuran waktu. Kalau pengukuran panjang di sini ada penggaris. Jelas ya, kalau di situ ada, bisa kan mengukur pakai penggaris. Misal itu panjangnya ada berapa itu? Panjangnya 2,5 ya kan? Panjangnya di sini kan kelihatan ini dari titik 0 ke titik berapa ini? 2,5. Berarti nilainya adalah 2,5 cm. Itu kalau kita mengukur panjang pakai penggaris atau mistar. Nah, selanjutnya pengukuran panjang itu ada yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini dia ketelitiannya lebih kecil. Kalau tadi biasanya penggaris itu kan ketelitiannya 1 mm. Nah, kalau di sini ketelitiannya itu 0,01 cm atau sama dengan 0,1 mm ya. Nah, kalau jangka sorong gimana ini cara pengukurannya? Ingat, kalau di jangka sorong itu ada 2 skala. Yang pertama ada skala utama. Kalau yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, jadi skala utama sama skala nonius. Yang perlu kita perhatikan, skala utama itu adalah kita lihat sebelumnya angka 0 di nonius.
kan angka 0 di nonius ini. Nah, skala sebelum angka 0 ini kan ada ini. Ini berapa ini? Kalau kita lihat di situ kan 3,1 ya, 3,1 cm. Nah, kalau skala noniusnya kita lihat yang lurus. Coba lihat yang lurus dengan atasnya yang mana? Oh, ternyata ini. Ini tuh ternyata lurus sama ini. Nah, yang dilihat yang mana? Apakah yang 4? Bukan, yang dilihat ganti yang bawah. Ini berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti skala noniusnya 9. Dikali berapa? Dikali 0,01 cm. Nah, kalau dijumlah berarti 3,1 ditambah dengan 0,09. Nilainya 3,19 cm. Kayak gitu. Jadi jangka sorong dilihat dulu skala utamanya, kemudian baru dilihat skala noniusnya. Nah, pengukuran panjang yang ketiga itu ada namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini dia lebih kecil lagi dari jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi satuan terkecilnya atau skala terkecilnya 0,01 cm. Nah, kalau ini 0,01 mm. Caranya mengukur gimana? Sama. Misalkan ini skala utamanya. Nah, yang ini itu skala noniusnya. Wah, nggak kelihatan ya ini ya. Bisa dilihat itu garis ini, garis kecil ini ya. Kan ada garis kecil ke sini. Kalau di sini 3, berarti di sini 3,5 kan. Berarti skala utamanya itu adalah 3,5 mm. Kalau tadi satunya cm ya, kalau ini milimeter. Nah, baru kita masuk ke skala nonius. Coba lihat skala nonius yang lurus dengan ini, yang lurus dengan garis ini ya. Saya coba hapus lagi. Nah, coba hapus ya. Nah, bisa kelihatan nggak? Yang lurus dengan garis ini itu, ini kan 10 ya, 10, 11, 12 kayaknya. Ini kan, nah, ya kan ada dia di skala 12, berarti nanti 12 itu dikali 0,01 mm. Nah, jadi kalau dijumlahkan 3,5 ditambah 0,01 kali 12 itu 0,12 ditambahkan 3,62 mm gitu. Jadi mikrometer sekrup dengan jangka sorong itu hampir sama ya. Kita lihat skala utamanya dulu, baru kita lihat skala noniusnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau neraca Oghuz ini tuh sebenarnya untuk mengukur massa, timbangan. Nah, bahasa awamnya itu timbangan. Ngukurnya gimana? Gampang banget. Tinggal kita lihat aja, ini kan yang kena 400, ini 70, ini berapa ini? 9, 1, 2, 3, 4 ya. Di 4 ya, di posisi 4 ya ini. Berarti ya tinggal tambahin aja 400 tambah 70 tambah 9,4. Berapa ini? 479,4. Satuannya apa ini? Satuannya adalah gram. Memang rata-rata neraca Oghuz itu satuannya pasti gram. Kayak gitu. Tinggal dijumlah aja, nggak perlu dikali-kalikan. Oke, lanjut ke ketidakpastian. Nah, di sini ketidakpastian itu dibagi menjadi dua. Ada ketidakpastian tunggal sama berulang. Kalau tunggal, rumusnya adalah setengah kali NST. NST ini apa? NST itu adalah skala terkecil. Maksudnya skala terkecil. Jadi kan tadi kalau nanti tergantung ukurnya. Kalian pakai apa? Misalkan kalau pakai penggaris, satuan terkecilnya kan 1 mm. Berarti kalau setengahnya ini berarti delta X nya kan sama dengan 0,5 mm. Itu kalau mistar. Kalau jangka sorong kan 0,01 cm. Nah, berarti ya delta X nya setengahnya ini berarti kan 0,005 cm. Kalau mikrometer sekrup 0,01 mm. Yaudah, sama kan ya, berarti delta X nya sama dengan 0,005 mm. Seperti itu.
dicantumin aja di belakangnya, di belakangnya sini 0,05 mm. Itu kalau ngukurnya cuma sekali. Nah kalau ngukurnya banyak gimana? Nah ini yang ini agak ribet tapi nggak perlu dipikirin ya. Nah ini kalau misalkan saya punya data lebih dari 1, ini kan ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caranya gimana rumusnya ini? Kotak oranye itu, kotak oranye. Jadi sigma xi, jadi xi itu kan nilainya ya, nilai jumlahnya dikuadratkan, kemudian dikurangi n. N itu apa? N itu banyaknya data ini. Ada 7 ini kan 7 dikali, nah ini x dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n dalam kurung n min 1. Nah nanti bla 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 itu dapatlah nilai 0,008. Jadi penulisannya delta x nya itu adalah 0,008. Nah untuk penulisannya jadi begini, setiap pengukuran itu kan pasti tidak pasti gimana ya, setiap pengukuran itu kan pasti ada kesalahannya, keralatannya, entah itu cuma 0,1 cm atau 0,0001 cm kayak gitu. Nah jadi setiap pengukuran kita harus menuliskan seperti ini, x sama dengan xt plus minus delta x, dimana xt itu adalah nilai ngukurnya ketika kita ngukurnya, terus delta x itu adalah ketidakpastiannya. Nah tadi ketidakpastiannya kan juga dibagi dua kan, ada tunggal sama ada yang berulang. Kalau tunggal tinggal dilihat aja alat ukurnya itu, oh ini skala terkecilnya 1 mm, ya udah berarti dikali setengah, nanti tinggal dimasukkan di belakangnya kayak gitu. Misalkan nih saya kasih contoh ya, aku ngukur pensil di penggaris kan skala terkecilnya kan 1 mm, berarti kalau 1 mm delta x nya sama dengan 0,5 mm. Nah ternyata aku ngukur di penggaris itu panjang pensilnya itu sama dengan 10 cm. Ya udah berarti tinggal kita nulisnya x sama dengan dalam kurung 10 plus minus. Nah ini milimeter kalau ke sentimeter kan naik 1 ya, m, dm, cm, mm naik 1, berarti 0,05 cm kayak gitu. Jadi penulisannya seperti itu, ngukurnya berapa, ketidakpastiannya berapa. Nah nanti untuk yang materi ketidakpastiannya ini, kalau misalkan masih ada yang bingung atau materi-materi sebelumnya masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan materi bab 2 ini, dipelajari aja terus. Di LKS juga sangat-sangat lengkap, kemudian ada latihan soalnya juga, bisa dicoba ya. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.